Salam, puji nama Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini pagi yang berbahagia buat kita, karena kita boleh mendekat kepada Allah, diizinkan untuk mendekat kepada Allah, ya. Dan pengiringan kita kepada Tuhan, biarlah makin hari makin kita mengenal Tuhan, ya. Pujian terakhir juga membawa kita untuk kita punya kerinduan makin hari makin mengenal Tuhan, untuk menjadi penyembah Tuhan. Haleluya. Baik, pagi hari ini, kalau minggu lalu kita belajar tentang fokus kepada Tuhan, pagi hari ini kita akan belajar bahwa Bapa itu memberikan yang terbaik kepada anak-anaknya, ya. Kalau kita mengenal akan isi hati Bapa, kita fokus kepada Tuhan, kita tahu apa yang dilakukannya itu baik, kita tidak akan pernah kecewa dalam mengiring Tuhan, ya. Sekalipun kita menghadapi banyak hal yang kita tidak mengerti, dan kita akan terus mengucap syukur, ya. Puji nama Tuhan. Baik, mari kita akan belajar firman Tuhan supaya makin hari kita makin kenal Dia dan makin hari kita menghidupi firman-Nya. Matius 7 ayat yang ke-11. Matius pasal 7 ayat yang ke-11. Kita akan baca bersama-sama, kita akan berdiri dan kita akan membaca bersama-sama, kita akan mengamenkan ayat ini. Haleluya. Sudah ketemu? Mari kita akan baca 1, 2, 3. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Amin. Silakan duduk. Apa yang pernah kita minta kepada Bapa? Kebutuhan, keperluan, kesembuhan, ya. Memang Dia Bapa kita dan kita patut untuk bercerita segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita, ya. Dan kalau termasuk kebutuhan kita. Tetapi satu hal yang kita tahu di sini, ayat ini berkata, Bapa itu memberikan yang terbaik kepada orang-orang yang meminta kepadanya. Kenapa? Karena Dia Bapa yang baik. Ayat ini disejajarkan atau diseimbangkan dengan jika kamu yang jahat saja, ya. Jika kamu yang jahat saja bisa memberikan yang terbaik buat anaknya, ya. Mungkin ada seorang bapak, dia perampok, dia pencoleng, dia penjahat. Tapi ketika anaknya minta sesuatu, dia pasti memberikan yang terbaik. Nah, jika kamu yang jahat saja tahu memberikan pemberian yang baik, apalagi Bapakmu di sorga. Nah, saudaraku, mungkin banyak orang beranggapan, aku akan bahagia kalau aku punya bapak yang kaya, ya, bapak yang punya kekuasaan, bapak yang punya jabatan tinggi, ya, dan aku minta sesuatu pasti keturutan, ya. Aku pingin ini Pak, aku pingin itu Pak, aku pingin ini Pak, ya, pasti diberikan. Tetapi Bapak yang bijaksana sekalipun punya segala sesuatu, Dia tidak akan memberikan, ya, apa yang diminta oleh anaknya. Tidak memberikan semua yang diminta oleh anaknya. Karena Dia bijaksana. Dia akan memberikan yang terbaik. Haleluya. Puji nama Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika Tuhan tidak memberikan yang terbaik kepada kita, ya, kadang-kadang kita merasa, aduh, doaku kok gak dijawab-jawab. Aduh, aku minta ini, aduh masalahku, aduh kok berat banget, ya. Seolah-olah Tuhan diam,
Bahkan seolah-olah Tuhan tidak mau mendengarkan kita. Tetapi percayalah bahwa Tuhan itu memberikan sesuai dengan rancangannya, sesuai dengan waktunya, bahkan itulah yang terbaik, ya. Ketika kita menjadi anak-anak Tuhan, kita tahu bahwa Dia Bapa kita. Pernahkah semua doa kita itu dijawab oleh Tuhan, dikabulkan oleh Tuhan? Ada yang punya pengalaman, aku nggak pernah doaku nggak dijawab, atau doaku nggak dikabulkan. Ada yang punya pengalaman bahwa doanya tidak dikabulkan? Ada? Ada enggak? Ada ya, ada. Karena Dia Bapa yang baik, Dia tidak selalu memberikan apa yang kita minta. Ya, bahkan terkadang jawaban Tuhan itu tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Ya, jawaban Tuhan itu tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Nah, dari semua ini, mari kita percaya. Kita percaya bahwa Tuhan itu memberikan yang terbaik kepada kita, ya. Baik, kita akan melihat beberapa contoh ketika seseorang meminta sesuatu yang dia inginkan, tetapi Tuhan memberikan yang lain, ya. Yang pertama, Kisah Rasul 3 ayat 1 sampai ayat 10. Baik, kita baca ayat 3 sampai ayat 6 saja. Tolong. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Mereka menatap dia dan Petrus berkata, "Lihatlah kepada kami." Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Tetapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai, kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah." Ya. Siapa dia? Ini orang lumpuh. Sejak lahir, karena lumpuh, nggak bisa berjalan, nggak bisa berbuat sesuatu, nggak bisa bekerja, maka keluarganya membawa dia ke dekat bait Allah. Saya bacakan ayat 1. Pada suatu hari menjelang waktu sembayang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya, sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah, untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Kira-kira di bait Allah ada kegiatan apa? Di bait Allah ada kegiatan untuk menyembah, untuk memuji Tuhan. Bahkan ada firman yang diperdengarkan. Dan orang lumpuh ini sudah terbiasa karena sejak lahir dia lumpuh. Mungkin pemahaman semua manusia maklum, karena tidak bisa apa-apa, bisanya cuma minta karena lumpuh. Dan itu ditaruh di gerbang bait Allah. Dan setiap orang yang datang ke bait Allah, dia merindukan, dia mengharapkan mereka berbelas kasihan kepada saya dan memberi sesuatu untuk bisa dia makan, untuk bisa dia hidup. Jadi yang diharapkan itu adalah sedekah. Kita bisa bayangkan, saudaraku, ketika orang lumpuh ini sudah tidak ada harapan sembuh, dia hanya mengandalkan orang lewat, dia hanya minta, dia mengharapkan orang bisa memaklumi saya karena saya lumpuh. Sebab itu saya minta sedekahmu, kamu kan yang kuat, aku kan lumpuh, aku kan gak bisa. Tetapi saat itu ketika Petrus dan Yohanes lewat,
Dia menatap, wah ini bapak pendetanya ini sugih duit ini. Dia dengan penuh harapan, Petrus dan Yohanes memberikan sedekah. Tetapi apa kata Petrus? Ayat yang sudah kita baca. Orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka, dari Petrus dan Yohanes. Tetapi Petrus bilang apa? Emas, perak aku gak punya, harta kekayaan aku gak punya, tapi yang aku punya, Yesus, aku berikan kepadamu. Dalam nama Yesus kamu sembuh. Saudaraku, kita melihat di sini bahwa orang lumpuh ini sudah terbiasa dalam alam pikirannya. Aku wis biasa minta-minta. Tetapi saat itu Petrus memberikan sesuatu di luar dugaan, yaitu nama Yesus. Dan nama Yesus itu diberikan kepada orang lumpuh ini. Nama Yesus yang berkuasa, sehingga dalam nama Yesus seluruh hidupnya berubah. Dia bisa bangkit, dia bisa berdiri, dia bisa masuk ke dalam bait Allah, dia bisa memuji Tuhan. Tadinya cuma duduk di luar. Dia tidak tertarik dengan kegiatan yang ada di bait Allah. Dia tidak tertarik dengan Allah yang ada di dalam bait Allah. Dia cuma duduk di luar. Yang penting orang-orang itu memberi aku sedekah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika engkau percaya kepada Tuhan, apa yang menarik hatimu? Lingkungan orang-orang gerejamu bisa mengecewakan. Bahkan pendetamu sendiri bisa mengecewakan. Tetapi ketika kita memandang, belajar untuk mengenal Tuhan, Dia yang punya kuasa mengubah, memulihkan, Dia tidak akan mengecewakan, bahkan Dia memberikan yang terbaik. Haleluya. Nah saudaraku, kita melihat bahwa harapan orang lumpuh ini, apa yang dia harapkan sedekah, tapi dia dapat apa? Nama Yesus yang bisa memulihkan, bisa mengubah pola hidupnya. Haleluya. Yang tadinya dia tidak punya harapan, bahwa tadinya dia sudah terbiasa meminta sedekah. Dia tidak ingin, tidak ada perubahan. Dia tidak ingin berubah. Aku kepingin seperti orang itu sehat, sehingga aku bisa memuji Tuhan, sehingga aku bisa melakukan sesuatu. Tidak ada harapan itu, karena sudah terbiasa lumpuh. Dan nama Yesus yang diberikan oleh Petrus, oleh Yohanes, oleh hamba-hamba Tuhan, oleh orang-orang percaya, itu bisa memulihkan seseorang. Sebab itu ketika kita bersaksi, ceritakan nama Yesus. Jangan sampai pemberian-pemberian kita itu yang membuat orang tertarik. Bukan, tapi nama Yesus. Dan ketika kita punya hati seperti Yesus, kita tidak akan pernah tutup mata. Kita akan punya belas kasihan seperti Yesus. Kita berani ngulurkan tangan, memberi pertolongan, berkorban untuk mereka. Tetapi bukan itu yang harus kita sodorkan untuk membuat orang tertarik ke gereja. No. Tapi ceritakan nama Yesus yang sanggup memberi pertolongan. Ini loh, Tuhan memberi yang terbaik. Haleluya. Tuhan memberi yang terbaik. Apa itu? Perubahan hidup.
Berapa lama kita ikut Tuhan? Sudah ada perubahan? Berapa tahun kita ikut Tuhan? Apakah kita sudah terbiasa dengan hidup yang lama? Kita tidak tertarik dengan Tuhan, tidak tertarik dengan firman Tuhan, sehingga tidak ada perubahan dalam hidup kita. Aku sudah terbiasa begini kok. Tiap pagi aku nggak doa juga bisa kok. Sudah terbiasa begini. Sudah terbiasa tidak baca Alkitab. Sudah terbiasa. Kapan akan bisa berubah? Karena hanya firman itu yang bisa mengubah hidup kita. Minggu lalu kita periksa. Haleluya. Tuhan, perkataanmu itu yang membuat aku hidup. Pernyataan Petrus. Kepada siapa kami akan pergi? Perkataanmu itu perkataan hidup yang kekal. Mari Bapak Ibu, di tahun ini jangan tetap seperti tahun lalu, yang kita tidak punya gairah untuk membaca, untuk menyelidik, untuk mengerti firman Tuhan. Kalau tidak mengerti, ada wadah-wadah komsel, ya. Ketika baca 1 ayat, 2 ayat, atau bacaan sehari-hari, kalau tidak mengerti ada komsel, hidupkan komsel itu. Haleluya. Sehingga orang yang tidak mengerti boleh menjadi mengerti. Itu yang akan memberi perubahan. Jangan puas dengan hidup terbiasa, dengan hidup yang lama. Tiap hari kita harus berubah sesuai dengan apa yang Tuhan katakan kepada kita. Haleluya. Ini loh yang terbaik. Yang terbaik bukan sedekah, tapi nama Yesus. Jadi Tuhan itu memberi yang terbaik. Ketika Petrus bilang, emas dan perak aku gak punya. Kecewa gak orang ini? Loh, jebule pakaian api-api, bajunya keren-keren, nyatanya gak ada duit. Kecewa bukan? Ketika Petrus berkata, aku gak punya emas, gak punya duit, tapi aku punya nama Yesus. Kalau nama Yesus ya aku sudah dengar sering kali. Aku gak butuh nama Yesus. Bisa jadi ini muncul di pikiran orang lumpuh itu. Dan jangan ini muncul di dalam pikiran kita. Aku gak tertarik dengan Yesus. Haleluya. Dan ternyata ketika nama Yesus diberikan, mengubah seluruh hidup orang lumpuh. Dia bisa bangkit, dia bisa bergerak, dia bisa ikut beribadah. Jangan sampai kita datang ke tempat ini, hanya tubuh kita, pikiran kita melayang, kita tidak beribadah. Aku sudah terbiasa begini. Kalau aku datang ke gereja sudah terbiasa begini. Pulang ya wis, yang penting aku wis teko nang gereja. Oh tidak, saudaraku. Mari kita datang, persiapkan dari rumah hatimu untuk bisa mengerti kebenaran firman Tuhan. Dan ternyata nama Yesus membuat pola hidup orang lumpuh ini berubah. Tadinya tidak bisa berbuat apa-apa, sekarang bangkit untuk melakukan sesuatu. Paling tidak dia berangkat untuk masuk ke dalam bait Allah, memuji Tuhan. Haleluya. Dan tentu selanjutnya dia akan melakukan yang terbaik. Jadi saudaraku, kita mau datang kepada Tuhan sampai Tuhan itu merubah hidup kita. Jangan puas dengan kebiasaanmu yang lama. Dan kebiasaanmu yang lama itu bisa diubah oleh nama Yesus. Haleluya. Tuhan memberi yang terbaik. Bukan cuma sedekah, tapi Tuhan memberi kesembuhan. Haleluya. Dan ketika dia sembuh,
Dia bisa kerja, dia bisa cari nafkah. Tidak bergantung sama orang, tidak bergantung sedekah. Ayo kita pohon. Aku mau Tuhan melakukan sesuatu sehingga aku bisa bukan mengulurkan tangan untuk menerima, tetapi mengulurkan tangan untuk memberi. Haleluya, itu luar biasa. Yang kedua, kita akan baca dari Markus 2 ayat 1 sampai ayat 12. Sebaiknya kita baca seluruhnya. Markus pasal 2 ayat 1 sampai 12. Orang lumpuh disembuhkan. Kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan dibuka pintu pun tidak. Sementara ia memberitakan firman kepada mereka. Ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka, mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terjatuh. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Tetapi di situ ada juga duduk beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hatinya, "Mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri?" Tetapi Yesus segera mengetahui dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh ini, 'Dosamu sudah diampuni,' atau mengatakan, 'Bangunlah, angkatlah tulangmu dan berjalan'? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, 'Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu.' Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu, sehingga mereka semua takjub lalu memuliakan Allah, katanya, 'Yang begini belum pernah kita lihat.'" Amin. Tuhan Yesus sedang ada di rumah seseorang. Dan banyak orang mendengar, banyak orang berkerumun karena pengajarannya, karena kuasanya, karena kasihnya. Nah, ada 4 orang yang sehat ini berpikir ini kesempatan baik. Kemudian dia tahu temanku yang lumpuh ini butuh. Dan kemudian dia berusaha membawa temannya yang lumpuh ini datang kepada Tuhan. Tapi begitu dia datang sudah di depan rumah, lu gak bisa masuk karena orang banyak di situ. Tak putus asa, kemudian dia jebol atap. Ya, tentu atapnya tidak seperti atap kita saat ini ya, tapi atapnya itu atap yang biasanya ada tempat datarnya biasanya untuk jemur sesuatu. Nah itu bisa naik ke atas. Dijebol pas di mana Yesus berdiri. Diturunkan orang lumpuh. Apa harapan 4 orang dan orang lumpuh ini? Orang lumpuh ini punya harapan untuk disembuhkan. Demikian juga 4 orang temannya. Aku bawa temanku ini supaya dia disembuhkan. Tetapi apa yang dikatakan Tuhan ketika sudah ada di depan Tuhan Yesus? Tuhan Yesus melihat ada orang lumpuh di depannya. Yang mereka harapkan tentu Tuhan mengusap, Tuhan menjamah, kamu sembuh. Tapi apa yang dikatakan Tuhan? Hai anakku, dosamu sudah diampuni. Gak nyambung kan? Yang diharapkan kesembuhan, tapi Tuhan memberi pengampunan dosa. Mana yang lebih dipentingkan? Kesembuhan atau pengampunan dosa? Kalau dosanya tetap ada, dia sembuh.
dosa itu akan membawa dia kepada maut. Sebab itu Tuhan berkata, hei anakku, dosamu sudah diampuni. Dan di situ didengar oleh ahli-ahli Taurat. Sampai mereka bertanya, emangnya siapa lu? Kok bisa mengampuni dosa? Ini menghujat ini. Yang bisa mengampuni itu cuma Tuhan. Dan mereka tidak sadar kalau Tuhan Yesus berkata demikian, itu bukan hanya untuk kepentingan orang lumpuh saja, tapi untuk kepentingan orang yang mendengarkan di situ. Untuk memberitakan bahwa ini bukan manusia biasa. Ini adalah Mesias yang akan menanggung dosa-dosa manusia. Sebab itu Tuhan katakan, bukan hanya untuk kepentingan orang lumpuh saja. Dia berkata, dosamu sudah diampuni, supaya orang tahu, kenal siapa Yesus. Ini yang terbaik. Mungkin sedikit kecewa ketika 4 orang atau orang lumpuh ini berkata, loh, aku gak butuh pengampunan dosa, aku butuh kesembuhan. Haleluya. Tetapi Tuhan melihat apa yang lebih dibutuhkan oleh manusia. Yang lebih dibutuhkan oleh manusia adalah pengampunan dosa, perubahan hidup, perubahan dari kebiasaan-kebiasaan lama. Haleluya. Apa kebiasaanmu yang seringkali menghambat kemajuan imanmu? Itu yang perlu kita gumulkan di hadapan Tuhan. Mungkin ketika kita tidak banyak berdoa, tidak banyak bersekutu dengan Tuhan, kita merasa baik-baik saja. Aku orang baik-baik saja. Tidak menyadari dosa kita. Tapi coba kita tersyukur. Kita datang menghadap hadirat Tuhan. Kita melihat Dia Allah yang mulia, Allah yang kudus, Allah yang luar biasa. Kita tidak layak. Saat itu Roh Kudus akan membuka mata kita. Ini loh hidupmu kotor. Aku butuh pengampunanmu Tuhan. Ini kebutuhan utama kita, saudara. Haleluya. Makanya Tuhan tidak langsung menyembuhkan. Tuhan menyatakan dosamu sudah diampuni. Bisa jadi kelumpuhannya karena dosa, bisa juga enggak. Tapi kalau Tuhan berkata dosamu sudah diampuni, itu berarti ini yang lebih kamu butuhkan. Dan setelah itu, apa orang ini tetap lumpuh? Enggak. Tuhan tambahkan. Kesembuhan itu Tuhan tambahkan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Ini loh, Tuhan kadang-kadang menjawab kita, memberikan yang kita tidak ngerti. Dan itu yang terbaik. Sebab itu ketika doa kita tidak dijawab oleh Tuhan sesuai harapan kita, percayalah, Tuhan sedang memberikan yang terbaik untuk kita. Jangan kecewa. Jangan kecewa. Jadi ketika saudara saat ini sedang dalam masalah, terhimpit hutang mungkin, terhimpit berbagai macam persoalan, rumah tanggaku kacau dan lain sebagainya, jualanku, usahaku bangkrut, aku gak bisa berbuat sesuatu. Tuhan tolong harapan kita. Mungkin ada donatur yang menambahi usaha kita supaya bisa berjalan. Mungkin ada orang yang mengirimkan kita, mungkin rumah tangga kita mulai agak kacau, terjadi perceraian, kemudian datang wanita lain, oh ini jodohku. Bukan itu saudara yang Tuhan mau. Perubahan hidup, dosamu sudah diampuni. Itu yang Tuhan berikan. Dan ketika kita sedang bermasalah seperti tadi yang berat, cobalah kita membuka diri. Ini aku Tuhan.
Ini aku Tuhan, selidik aku. Kalau ada sesuatu yang Engkau tidak berkenan, pulihkan aku. Pulihkan aku. Supaya aku tidak hanya berorientasi dengan hal-hal yang ada di dunia. Yang lebih kita pentingkan adalah kebutuhan kita yang utama, pengampunan dosa. Kalau dosamu sudah diampuni, ada perubahan hidup. Ada perubahan hidup. Karena tadinya dosa yang menguasai kita, pikiran kita, itu yang nyetir kita, yang memotori kita untuk melakukan sesuatu. Tetapi ketika dosa diampuni, pikiran kita disucikan, pikiran kita sama dengan pikiran Kristus, maka tingkah laku kita akan berbeda. Dan itu yang akan membawa kita hari demi hari makin berubah, makin serupa dengan Kristus. Haleluya. Yang ketiga, Markus 7 ayat 24 sampai 30. Lalu Yesus berangkat dari situ dan pergi ke daerah Tirus. Dia masuk ke sebuah rumah dan tidak mau bahwa ada orang yang mengetahuinya. Tetapi kedatangannya tidak dapat dirahasiakan. Malah seorang ibu yang anaknya perempuan kerasukan roh jahat segera mendengar tentang dia lalu datang dan tersungkur di depan kakinya. Perempuan itu seorang Yunani bangsa Siro-Fenisia yang memohon kepada Yesus untuk mengusir setan itu dari anaknya. Lalu Yesus berkata kepadanya, biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Tetapi perempuan itu menjawab, benar Tuhan, tetapi anjing yang di bawah meja juga makan teman-teman yang dijatuhkan anak-anak. Maka kata Yesus kepada perempuan itu, karena kata-kataku itu, pergilah sekarang, sebab setan itu sudah keluar dari anakmu. Perempuan itu pulang ke rumahnya, lalu didapatinya anak itu berbaring di tempat tidur, sedang setan itu sudah keluar. Amin. Tuhan Yesus masuk dalam sebuah daerah di Tirus. Dia ingin diam-diam, karena di mana Yesus ada di situ banyak orang datang. Dia ingin diam-diam, di ayat 24 itu ya. Ia masuk ke sebuah rumah dan tidak mau bahwa ada orang yang mengetahuinya. Jangan sampai ada orang tahu begitu ya. Tapi kedatangannya tidak bisa disembunyikan ya. Malah seorang ibu yang anaknya perempuan kerasukan roh jahat segera mendengar tentang dia lalu datang tersungkur. Dan ternyata siapa dia? Ini perempuan Yunani. Ayat 26 mengatakan perempuan itu seorang Yunani bangsa Siro-Fenisia. Disebutkan identitasnya, dia seorang perempuan Yunani. Sementara Yesus itu orang Yahudi. Dan orang Yunani menjajah orang Yahudi. Biasa orang yang menjajah menganggap orang yang dijajah itu lebih rendah. Ya kan? Ketika kita dijajah Belanda atau Jepang ya, ketika ada Jepang lewat semua tunduk. Semua hormat ya. Karena mereka aku yang menjajah ya. Dan bangsa Indonesia, orang-orang Jawa ini orang yang dijajah. Nah ini perempuan Yunani ini merasa walaupun kamu orang Yahudi, aku butuh. Karena anaknya dirasuk roh jahat. Dan ketika dia tersungkur, sudah tersungkur ini loh. Di depan Yesus ya. Dia datang memohon supaya Tuhan mengusir anaknya. Mengusir roh setan yang ada di dalam diri anaknya. Harapan dia, ini Yesus sanggup mengusir roh jahat, sanggup mengusir roh setan, ya. Bahkan 7 setan bisa dikeluarkan dari seorang perempuan.
orang yang dirasuk legion, ya, ribuan setan di dalamnya, Tuhan bisa melepaskan. Sekarang aku datang untuk memohon pertolongan. Dia harapannya Tuhan datang ke rumahnya, atau mungkin berkata, pergilah kamu, nanti anakmu sudah sembuh. Harapannya itu kan. Tapi jawaban Tuhan apa? Justru penghinaan. Kecewa enggak? Loh, Tuhan bilang apa? Jawabnya. Lalu Yesus berkata kepadanya, biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkan kepada anjing. Dengan kata lain, perempuan ini disamakan anjing. Tuhan berkata, ini roti ini untuk anak-anak, untuk orang Yahudi, gak patut dilemparkan ke anjing. Wah, saudaraku, siapa orang yang mau harga dirinya diinjak-injak? Oh, gak ada, ya, gak ada. Dan perempuan ini ketika mendengar jawaban Tuhan, marah. Mungkin bisa jadi manusia loh. Bisa jadi dia marah. Loh, aku kok direndahkan? Aku ini orang Yunani loh. Aku ini penjajah, kamu orang Yahudi. Bisa jadi kan? Sebab itu Tuhan memberi yang terbaik. Tuhan ingin menyatakan bahwa perempuan ini punya kerendahan hati. Pada umumnya orang Yunani menganggap orang Yahudi itu rendah, tetapi perempuan ini beda. Walaupun engkau orang Yahudi, aku membutuhkanmu, sampai dia datang tersungkur. Dan Tuhan ingin menyatakan kerendahan hatinya itu dengan satu perkataan. Gak patut memberikan roti kepada roti yang harusnya diberikan kepada anak-anak, diberikan kepada anjing. Dengan kata lain, kamu itu anjing. Tetapi perempuan ini berkata apa? Benar Tuhan, benar Tuhan. Tetapi anjing itu makan dari remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Haleluya. Kerendahan hati perempuan Sirofenisia ini terbukti. Dan itu ditampakkan, ditampilkan oleh Tuhan dengan kata-kata Yesus. Ditampilkan supaya orang banyak melihat ini perempuan penuh kerendahan hati. Dan akhirnya Tuhan berkata, maka kata Yesus kepada perempuan itu, karena kata-katamu itu pergilah. Pergilah, saat ini anak muda sembuh di rumah. Wow. Haleluya. Saudaraku, kadang-kadang ketika minta kepada Tuhan, minta supaya ditolong anakku, anakku ditolong. Tapi Tuhan memberikan ini loh, perubahan hati. Tuhan ingin memberikan sebuah perubahan hati. Kerendahan hati. Haleluya. Dan kerendahan hati ini sangat menentukan ketika kita datang kepada Tuhan. Haleluya. Kerendahan hati dari seorang perempuan ini semakin nyata ketika Tuhan merendahkan dia, menghina dia. Tadinya hanya ditunjukkan lewat tersungkur saja. Gak tampak hatinya yang rendah hati. Oh, datang kepada Tuhan dengan tersungkur, atau mungkin kita menyapa orang, halo, salam, ya, dengan ketawa ketiwi. Tapi hatinya kadang-kadang gak ada yang tahu. Tapi kerendahan hati itu teruji dari perempuan ini ketika dia dihina. Kita bisa berbuat baik, kita bisa menyapa dengan senyum yang ramah ketika orang itu baik-baik dengan kita. Tapi bagaimanakah dengan mereka
yang mungkin pernah menyakiti kita, yang mungkin pernah merendahkan kita, bisa kita salami. Salam, aku mengasihimu. Itu yang Tuhan mau. Haleluya. Puji Tuhan. Siapapun dia, bukan hanya orang di luar sana, mungkin itu orang di dalam rumahmu. Haleluya. Ayo, kita punya kerendahan hati, dan ini yang diberikan oleh Tuhan. Setelah itu kesembuhan pun mengikuti. Haleluya. Dia datang kepada Tuhan, bukan jawaban doa yang dia terima, tapi justru penghinaan. Tapi dengan penghinaan itu, dia akan terus merendahkan diri di hadapan Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Jadi saudaraku, ketika kita mau datang kepada Tuhan, buka hatimu. Biarkan Tuhan menyingkap karakter kita. Mungkin penuh keangkuhan, kesombongan, kebanggaan diri. Dan itu perlu dirobek. Tuhan memberikan perubahan karakter. Itu yang terbaik. Jangan sampai ada yang bilang, memang ini karakterku kok, aku seperti ini ya sudah. Oh tidak, saudara. Ayo kita sadar, aku kok begini ya Tuhan. Aku sudah ngomong apa tadi? Aku sudah menyakiti siapa tadi? Itu pentingnya kita datang di hadapan Tuhan. Bukan kita cuma minta-minta kebutuhan, keperluan kita. Tapi ini loh, buka. Ini aku Tuhan. Pulihkan karakterku. Yang mungkin aku selama ini tidak pernah peduli dengan orang lain. Bahkan orang di rumah sendiri gak peduli. Atau mungkin kurang menghormati orang tua. Kita tahu orang tua kita sudah berjasa begitu besar. Haleluya. Mari, selagi masih ada orang tua yang ada, coba kita mau berikan sesuatu selagi masih bisa dinikmati. Orang tua itu tidak mengharap banyak kok. Biasanya orang tua itu hanya mengharap kepedulian, perhatian. Haleluya. Kalau ditanya, Bu, kepengen apa? Enggak, aku enggak pengen apa-apa. Aku cuma seneng kalau kamu tinggal dekat dengan saya. Haleluya. Ibu saya dulu waktu masih sugeng, dalam kondisi yang sakit, dia itu kepingin ditunggui anak-anaknya, terutama anak yang tinggal di rumah. Dan ketika anak yang paling menjadi harapan ya, bukan paling dikasih sih, tapi semua dikasih. Dan anak ini, adik saya yang paling kecil, laki-laki, ketika dia ada, nggak kasih apa-apa, duduk ngobrol, wajahnya sudah beda. Wajahnya ibu saya sudah beda. Haleluya. Saudaraku, ayo kita mau lakukan sesuatu yang berkenan di hadapan Tuhan. Kita mau lakukan, kita mau peduli. Dan jangan sampai karakter kita yang sudah terbiasa itu tetap menjadi baju kita. Lepaskan. Ubah kebiasaan-kebiasaan lama kita. Mungkin kita kurang peduli dengan orang-orang lain. Coba berikan perhatian, kepedulian, ya. Biasakan untuk mendoakan siapa yang membencimu, siapa yang menyakitimu. Karena dengan mengucapkan doa untuk mereka, sikapmu terhadap dia kalau ketemu beda. Kalau kita tidak pernah mendoakan, kita akan terus ya. Haleluya. Jadi saudaraku, Tuhan memberikan yang terbaik. Apa itu? Perubahan
karakter. Orang lumpuh tadi diubahkan oleh Tuhan kebiasaan-kebiasaan lamanya, sehingga dia berubah, bisa berjalan dan memuji Tuhan. Haleluya. Orang lumpuh yang diusung 4 orang tadi, dia membutuhkan pengampunan dosa. Dan itu yang Tuhan berikan. Baru kesembuhan. Dan perempuan ini setelah dihina, tidak diberikan apa yang dia minta, diberikan. Pulang, anakmu sudah sembuh. Wow, luar biasa. Jadi apa yang kita tidak pikirkan, itu yang disediakan oleh Allah. Haleluya. Tahun ini, tahun 2024 ini mungkin banyak sekali harapan. Semoga anakku tahun ini sukses, kuliahnya selesai. Semoga usahaku tahun ini berhasil. Semoga aku terus sehat. Loh, itu tidak salah. Dan itu perlu kita usahakan. Tetapi kita tidak tahu ke depan apa yang akan terjadi. Biarlah harapan-harapan kita yang terbesar itu terjadi dalam kehidupan kita. Apa itu? Perubahan hidup. Apa itu? Pengampunan dosa. Apa itu? Perubahan karaktermu. Perubahan kebiasaan, pengampunan dosa, perubahan karakter, itu yang terutama kita minta dari Tuhan. Haleluya. Mari, jangan sampai kita terus memakai kebiasaan lama. Ya, mungkin sikap kita kurang ramah satu dengan yang lain. Ya, bagi orang yang mendapat sikap yang tidak ramah, jangan selalu berpikiran negatif. Tapi bagi orang yang dirinya selalu tidak bersikap ramah, Tuhan ubahkan saya, begitu ya, supaya kehadiran kita ini nyaman gitu loh ya. Satu dengan yang lain bisa merasa indah dalam kebersamaan. Puji nama Tuhan. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, makin hari kita makin mengenal Dia, supaya ketika Dia menjawab beda dengan harapan kita tidak marah. Dan Dia lakukan itu karena itu yang terbaik untuk kita. Mari kita berdiri bersama-sama.